Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul menghayati kehadiran Allah. Kita harus benar-benar serius mencari Tuhan dan mengalami Tuhan, sebab Tuhan itu segalanya dalam hidup ini. Kita harus benar-benar serius mencari Tuhan, lebih dari mencari uang, harta, karir, apapun. Benar-benar serius sampai kita bisa mengalami Tuhan, walaupun seorang dosen sekolah tinggi teologi harus masih belum puas dengan pengetahuan teologi yang harus dimiliki, harus merasa belum cukup, bahkan tidak cukup memang. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terus bertambah, ya. Tidak gagal mengalami Tuhan. Adapun ciri dari orang yang gagal menghayati Tuhan adalah perasaan takut terhadap hari esok, takut terhadap masa depan, takut terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya yang dia pandang mengancam hidupnya. Orang seperti ini hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itulah orang-orang yang gagal menghayati Tuhan. Padahal Allah itu hidup, Allah itu hadir. Mestinya tidak ada yang membuat kita gentar atau tidak ada yang kita takuti. Ciri paling mudah orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan adalah takut gelap, takut setan. Ini sebenarnya orang yang gagal menghayati kehadiran Allah. Takut dari esok akan terjadi apa-apa. Sesungguhnya selama kita tidak memberontak kepada Tuhan, selama kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, sejatinya tidak ada yang membuat kita takut. Heran ya, orang lebih percaya ada setan daripada Tuhan. Anak-anak dunia lebih berani menghadapi hari esok, tapi kok ada orang-orang Kristen takut menghadapi hari esok? Kalau kita percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, mestinya kita tidak takut menghadapi apapun juga, selama kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan, pasti hidupnya tidak bersih, pasti berani berbuat dosa. Terus terang, kadang-kadang kita juga sering gagal menghayati kehadiran Tuhan. Misalnya waktu dalam sebuah percakapan kita menjadi sombong, kita tidak tulus, ya. Seringkali kita juga begitu, gagal menghayati kehadiran Allah, sehingga sembarangan dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku, kita harus jujur melihat diri kita sendiri. Ya, orang yang bisa menghayati kehadiran Tuhan itu pasti orang yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang hidup suci. Yang ketiga, orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan itu tidak berani berkorban untuk Tuhan. Tidak berani all out untuk Tuhan. Sebenarnya kalau kita bisa melayani Bapa, bisa memberikan sesuatu kepada Bapa, itu kehormatan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk sama kita dalam konteks apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan yang bernilai kekal. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan motif yang bersih, dengan motif yang benar, bahwa kita melakukannya untuk Bapa di surga, dan itu menjadi kebahagiaan kita. Setiap kali kita menolong seseorang, hati kita terenyuh. Waktu kita berbuat sesuatu untuk orang yang kita dasarkan bahwa kita melakukan untuk Bapa di surga, air mata kita bisa berlinang. Kita terharu karena kita boleh berbuat ini sebagai persembahan kepada Allah. Ketika kita membagi uang kita untuk sesama kita, roti kita untuk sesama kita, atau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan walaupun dalam keadaan pas-pasan kita mendukung pekerjaan Tuhan dengan motif yang tulus, itu adalah kehormatan. Orang yang menghayati kehadiran Allah, orang yang bisa menghayati kehadiran Allah, orang yang pasti rela berkorban apa saja bagi Allah. Jadi kalau sampai orang masih perhitungan dengan Tuhan, itu diragukan. Apakah dia menghayati bahwa Allah itu hidup atau tidak? Kalau ia menghayati Allah itu hidup, Allah itu maha hadir, wah, maka ia akan rela berbuat apapun untuk Tuhan. Bahkan ia yang menyodor-nyodorkan dirinya untuk bisa berbuat sesuatu bagi dia. Yang keempat, kalau orang bisa menghayati kehadiran Allah, itu pasti, saudaraku, merindukan saat-saat berdoa menghadap hadiratnya. Doa itu menjadi saat yang menyenangkan, menjadi saat yang ditunggu, saat yang dinantikan. Sejatinya ketika kita ingat besok pagi mau berdoa bersama pada pagi hari, maka pada malam harinya kita sudah semangat.
Kita ingin segera tidur supaya kita bisa bangun pagi, bisa memiliki tubuh yang sehat, segar untuk berdoa. Berdoa adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan yang kita nantikan. Bukan sebagai beban yang menyakitkan, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai kebutuhan. Jadi kalau sampai orang mendesak-desak, memaksa-maksa kita untuk berdoa, kita tuh belum mengerti bahwa doa itu luar biasa, saudara. Keindahan. Dan perjumpaan dengan Allah itu bisa menjadi perjumpaan yang karena menyenangkan sampai kita lupa waktu. Jadi kalau sampai orang tidak sanggup berdoa lebih dari 10 menit, ada yang salah dalam hidupnya. Tidak sanggup berdoa lebih dari 15 menit, itu ada yang salah. Kalau kita berdoa dengan benar dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 30 menit itu tidak terasa, saudara. Tidak terasa. Ya, sama kan kalau seseorang bertemu dengan orang yang dia cintai, waktu akan terasa berjalan begitu cepat. Nah, saya berharap semua kita sekarang mengerti Allah itu hadir, bisa ditemui, dan betapa indahnya perjumpaan dengan Tuhan itu. Yang kelima, orang yang bisa menghayati keberadaan Allah, kehadiran Allah, itu merindukan bertemu dengan Tuhan. Tidak ingin lama-lama hidup di bumi ini. Betul, bukan lalu ingin mati buru-buru dan bunuh diri, enggak, bukan itu. Tapi rindu mengalami perjumpaan dengan Allah. Mari kita berperkara dengan diri sendiri, saudaraku. Apakah kita serius untuk pulang ke surga? Nah, kita sadar nggak dunia ini bukan rumah kita? Saudaraku, berurusan dengan Bapa adalah sesuatu hal yang luar biasa. Allah yang kita sembah itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang membelah Laut Kolsom, yang merobohkan tembok Yeriko, yang mengeringkan sungai Yordan. Wow, Allah yang dahsyat. Allah yang nyata yang ditemui Musa, yang selalu bersama dengan Daniel, yang menolong Sadrak Mesak Abednego dari dapur api. Allah yang nyata. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang setiap hari Tuhan Yesus bisa menjumpai Bapa dan selalu berjalan dengan Dia. Nah, kita harus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Bapa dalam doa ini. Dan kita merindukan untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus di surga dan masuk dalam rumah Bapa yang menjadi kerinduan kita. Ketika seseorang tidak menghayati kehadiran Allah dan tidak ingin bertemu dengan wajah Yesus, ia gagal menghayati kehadiran Allah. Sebenarnya orang-orang seperti ini telah keluar dari hadirat Allah. Orang yang keluar dari hadirat Allah tidak mungkin memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin memiliki sukacita menghadapi kematian. Pasti ketakutan. Dia tidak akan siap. Ketika seseorang menghadapi dunia ini, takut menghadapi dunia ini, ya. Ketika seseorang takut menghadapi dunia ini, ketika seseorang ceroboh dalam hidup, jadi mudah berbuat dosa. Ketika seorang tidak rela berkorban untuk Tuhan, ketika seorang tidak berkerinduan untuk hidup di dalam doa, ketika seorang tidak merindukan langit baru, bumi baru, tidak merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, ada yang salah dalam hidup kekristenannya. Pasti ada yang belum diselesaikannya, saudaraku. Ini berarti orang itu gagal menghayati kehadiran Allah. Orang-orang itu bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah. Secara teori percaya, teoritis. Tapi secara praktis pasti dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ateis, praktis. Ya. Dari kelakuan menunjukkan dia tidak yakin Allah itu ada. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak merindukan pulang, kita tidak merindukan kerajaan surga. Itu gagal menghayati kehadiran Allah. Ya, tolong berkati saudara sekalian. Sola Gracia.